Nah, waktu PON di Sumatera Utara beberapa atau 2024 lalu, Ya. itu ranking Riau itu menurun jauh. Kita mendapatkan ranking di luar 10 besar malah, nomor 11 besar gitu. Ya. Dari 7 besar. Nah, barangkali ini kan termasuk penurunan. Calon-calon gitu atau siapa yang berkeinginan, saya pun tidak gitu bisa sih duduk, yang penting ada duit, janganlah. Kita intinya bagaimana prestasi kita harus targetkan. KONI setelah PON besok ini kita target kita berapa? Misalnya emas kita harus 30 misalnya kan, untuk tim TPP ya. Tim TPP itu jangan ingin sesekali, oh ini syaratnya ini masuk, syaratnya lihat orangnya. Contoh, misalnya ada seorang pejabat ya, misal bukan yang kita bilang tadi, ada seorang tapi dia gila untuk olahraga, dia tidak pernah mau memimpin cabur. Udah pilih karena dia orang gila olahraga dan program-program, kan bukan dia yang melatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Denny Kurnia di Delphi Media. Hari ini saya mengundang seorang tokoh masyarakat Riau yang sekaligus adalah tokoh di cabang olahraga, dan beliau pernah beberapa periode menjadi pengurus KONI Riau, Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk Provinsi Riau. Dan hari ini kebetulan sekitar Januari 2026 mendatang, Riau akan mengadakan musyawarah provinsi untuk memilih ketua KONI yang baru. Kita berharap dari pembicaraan dan dialog ini kita mendapatkan masukan tentang KONI saat ini dan bagaimana perkembangannya beberapa tahun belakangan serta olahraga di Riau. Mungkin kita perkenalkan dulu, beliau adalah saya menyebutnya Bang Sudarman Umar. Beliau ini adalah senior saya karena saya sudah mengenalnya cukup lama, dan kami dulu pernah juga menjadi pengurus di KONI Riau. Selamat siang Bang Sudarman. Selamat siang. Selamat datang, kita tukar-tukar pikiran Bang. Ya, santai aja. Ada manfaatnya ya, tukar pikiran ini. Betul Bang, karena ini kita beri nama dialog Bang, dialog BK. Kalau dialog itu interaksi dua belah pihak, dari pihak kami maupun dari pihak Abang, saling bertukar masukan, bertukar pikiran sehingga agak santai gitu Bang. Jadi hari ini kami sengaja mengundang Bang Sudarman ini kemari karena beliau memang termasuk salah satu tokoh di KONI itu yang memahami maju atau mundurnya KONI itu. Baik Bang Darman, sebelumnya ini saya mau bertanya dulu. KONI Riau ini dulu pernah cukup maju di Riau, bahkan kita pernah masuk 6 besar nasional dari 28 provinsi sampai 32 provinsi, sekarang sudah 38. Kita malah pernah menjadi 7 besar nasional. 7 besar ya. Nah, waktu PON di Sumatera Utara beberapa atau 2024 lalu, itu ranking Riau itu menurun jauh.
kita mendapatkan ranking di luar 10 besar malah, nomor 11 besar gitu. Dari 7 besar. Nah, barangkali ini kan termasuk penurunan. Nah, menurut Bang Darman, ini apa kurang, bukan kurang apa namanya, tidak cakapnya pengurus KONI dalam membina olahraga atau apa, barangkali gitu Bang, mungkin pendapat apa? Oke, baik Bung Denny. Barangkali itu mungkin salah satunya di dalam masuk ya, gimana cara memajukan atau mengelola KONI itu sendiri gitu. KONI itu intinya kan kita gimana cara membina atlet. Itu atlet itu kan adanya di cabur-cabur kan. Ya. Nah, lantas gimana kita memilah mana yang kemungkinan akan menjadi atlet berprestasi. Itulah keinian KONI sebenarnya, tugas KONI ya. Jadi ketika kita berangkat menuju tempat latihan para atlet di cabur masing-masing, kita melihat dan kita juga dulu itu berdiskusi dengan cabur ya, pengurus cabur, apa yang harus kita lakukan. Ya, dulu itu mungkin beda dengan sekarang gitu. Kalau dulu kan sangat sangat fleksibel, sangat interaktif kita antara pengurus sama ini bagus. Lantas beberapa tahun yang lalu seperti itu kan, sehingga kita di Porwil selalu juara gitu. Iya betul. Memang bahkan 3 kali Porwil kita juara. Nah, Porwil kemarin kan kita katanya kan juara juga, tapi kan Aceh sama Sumut itu kan ada di Sumatera, ya kan? Nah, karena yang kita pertandingkan mereka kan tidak ikut lagi dia kan. Nah, ketika dia tidak ikut, kita melihatnya barometernya ketika itu dipertandingkan di PON, di situ bisa hitung lagi kita memang sah kita juaranya atau tidak. Jadi barangkali barometernya itu. Tapi yang penting kita adalah keseriusan, tidak gontok-gontokan sesama pengurus, itu penting karena keserasian dalam membina olahraga agar berprestasi itu sangat banyak polemiknya, dan itu yang harus kita pahami gitu. Gitu loh ya. Atau ada hubungan dengan masalah keuangan nggak Bang? Ketika Abang dulu mengurus KONI ini selalu mendapat hibah atau bantuan dari pemerintah cukup Bang. Kalau sekarang terutama 5 tahun belakangan ini, dana-dana untuk KONI itu terus menurun Bang. Terus menurun. Apakah berkaitan dengan itu atau memang pengurusnya yang sekarang yang kurang mampu Bang? Kalau kita bicara mengenai biaya untuk budget untuk pembinaan KONI itu dulu juga ada yang rendah. Sangat rendah sehingga kekhawatiran kita untuk prestasi memang agak sulit ya. Tapi kenyataannya kita lewati juga dengan baik kan. Mungkin kelemahan sekarang kita nggak tahu juga, nanti kita dibilang menyalahkan, kita nggak boleh juga. Dulu kita punya bapak angkat gitu kan. Jadi bapak angkat ada perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan itu mau dia mengembangkan gitu ya. Nah inilah yang sebetulnya harus kita kejar. Pemerintah pasti dia selalu bilang budget kita untuk budget hibah kita. Perusahaan itu kan harus dilobi Bang. Ya. Dilobi. Ya harus. Misalnya dulu Chevron, karena Abang di Chevron, Abang dilobi kan. Atau di RAPP atau di Indah Kiat atau di Inhutani, itu kan selalu dilobi Bang. Betul. Nah, sekarang tidak ada lobby-lobby seperti itu Bang. Kadang gini, perusahaan itu kan melihat dia. Ketika waktu dulu itu kita melihat gimana aktivitas KONI, apa sasaran yang akan dilihat, yang akan dicapai kan. Nah di situ biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau ada yang dikejar, dia tertarik biasanya. Tapi komunikasi dengan perusahaan itu harus jalan terus. Kalau kita dulu kan komunikasi jalan, kita baik, kita semua serba saling menghargai, kita juga laporkan kok. Kalau ketika kita dibantu, kita laporkan bahwa ini prestasi seperti ini. Kayak seperti apa dulu Chevron itu
Dulu sebagai bapak angkat 3 cabur itu. 3 cabur ya. Kayak bowling. Dibuatkan juga lapangannya ya. Iya, bowling. Diperbaiki juga stadion pertandingannya. Iya, jadi semua kalau kita hitung dengan perbaikan mungkin melebihi 3, ya kan? Iya, iya. Kenapa? Karena kayak golf, Iya. bowling, gitu Iya, kan, squash karate, dulu kan, iya. karate. Nanti yang lain juga dibantu, Iya. parsial Iya, dia, iya. kayak gitu. Jadi ini kan kalau hubungan baik. Ya. Nah, belakangan ini kan kita melihat banyak sekali persoalan di pengurusan KONI ini, Bang. Yang sekarang, Iya, saya melihat sebagai masyarakat dan juga mungkin jurnalis lah ya, melihat bahwa grafik dari KONI itu menurun, Bang. Pertama, kita bisa bandingkan dengan prestasinya. Yang kedua, yang barusan Abang katakan, itu menjaga hubungan dengan perusahaan, dengan narasumber, dengan sponsor, itu kurang. Yang ketiga, mungkin keterampilan pengurus itu mungkin asal comot aja atau tidak memilih, tidak dipilih lah kualitasnya, sehingga siapapun bisa mengurus KONI. Kalau dulu kan di zaman Bang Sudarman Umar, kita sering manggilnya Bang SU juga ini. Di zaman Bang SU pengurus, kita melihat memang bukan Bang SU saja yang membuat maju, tapi Riau ini sangat dikenal, Bang. Sangat dikenal. Ada beberapa cabang olahraga justru yang menjadi andalan Indonesia dari Riau gitu. Ya, misalnya angkat besi, silat, wusu, anggar itu cukup dikenal di tingkat nasional. Bahkan kita menjadi 6 atau 7 besar itu juga di cabang-cabang ini menghasilkan. Masuk angkat berat dulu. Iya. Nah, sekarang karate saja misalnya, Bang. Dulu di zaman Abang karate itu bisa dapatkan emas di PON. Di PON kemarin kita nggak dapat apa-apa untuk cabang sama dengan dayung ya. Gitu juga dulu kan banyak dayung itu. Betul. Nah, jadi mungkin apa penyebabnya menurut Abang kira-kira itu? Sebetulnya kalau nggak serius ya. Iya, kalau ada beberapa hal sebetulnya kan ketenangan seseorang atau cabur itu membina atletnya kan. Sekarang kan kita terus terangnya banyak sekali pengaduan, kita minta ini tidak dapat, kita minta itu tidak dapat, kita terbatas, kita ini. Dulu sebenarnya dananya juga kecil, tapi kayak dulu pergi keluar, ya kan, dikurangi. Apa yang bisa mengurangi sehingga dana ini bisa membantu prestasi kan. Kalau saya dengar kan, kalau ada kejuaraan berbondong-bondong gitu ya. Kalau dulu kan kita batasi, kalau dana kurang itu ya sudah palingan 1 orang atau 2 orang yang kita kirim dari pengurus cabur. Tapi dulu itu ada juga beberapa cabur ini cabang olahraga ya, yang mendapat kesempatan keluar Indonesia menambah ilmu, Bang. Misalnya memperoleh tingkatan, kalau kebetulan di karate ya, saya pernah belajar karate, itu ada tingkatannya, Bang. Ada misalnya sabu putih ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru, dan 1 ke dan 2, dan 2 ke dan 3, dan 3 ke dan 4. Dari dan 4 yang ke dan 5 itu biasanya diambil di Jepang, Bang. Di Jepang. Dan karate itu sudah ada sekitar 2 atau 3 orang yang mengambil tingkatan dan itu ke Jepang, Bang. Dan KONI membiayai itu dulu. Saya masih ingat itu. Karena saya lihat komunikasi antara cabur dengan pemimpin atau pengurus KONI itu jalan gitu. Mungkin barangkali Abang bisa jelaskan kondisi seperti dulu itu masih berlaku nggak? Masih ada nggak sekarang gitu? Kalau dulu, apa ya istilahnya itu ya, mereka ikut campur juga memilih pengurus ya.
kadang-kadang satu cabur itu sudah memilih, oh ini loh, mereka waktu memilih kan mereka sudah memikirkan bahwa ini bakal maju, ini bakal tidak. Tentu ketuanya, sekretaris, bendara, kekompakan itu dijaga kan. Nah sampai sekarang ini terjadi loh sama saya ini. Saya ketika menjadi ketua, diusulkan menjadi ketua Woodball, itu ditolak habis-habisan sama Koni Riau itu. Sementara kita udah punya program kan, kita udah punya program. Sampai sekarang saya tulisnya orang Jakarta masih menghubungi kita terus, masih ikut saya di situ. Artinya apa? Barangkali bukan Woodball saja yang begitu ya, barangkali yang lain, sehingga ini menghalang prestasi-prestasi itu. Contoh misalnya kayak Denny dulu karate, harus ngambil dan limanya ke Jepang, transportasi kita kasih ini semua, jangan ada yang ini gitu. Kalau memang itu untuk kebaikan atlet, memang itu prestasi ya, kenapa tidak dibantu gitu. Nah ini banyak sekali dulu kayak takraw itu ke latihan apa aja, latihan bersamanya aja di Kuala Lumpur kan, di Malaysia kan. Ada yang ke Thailand, dia macam-macam untuk meningkatkan prestasi itu. Ini kan kita sesali juga, ini yang terus terang aja saya agak protes juga mengenai Koni sekarang. Bayangkan kita udah terpilih menjadi ketua Woodball, dan itu sampai ke Jakarta udah kita program semua itu. Jadi campur tangan Koni lah. Campur tangan karena tidak sesuai. Oh Sudarman ini bukan orang Pak Iskandar ini. Oh ini orangnya Pak ini. Itu tuh tidak boleh sebenarnya dalam olahraga. Saya tahu siapa orang yang bilang itu. Jadi ini harus kita bahas. Lalu kalau periode ini juga bonus-bonus atlet yang berprestasi di PON itu tidak dibayar, gimana tuh menurut Abang? Inilah kesalahan dari awal. Kalau kita dulu belum lagi jauh dari awal-awal itu, 6 bulan itu kita udah menyusun itu. Kemungkinan ini dapat, kemudian ini target kita berapa, lantas bonus ini kalau satu atlet itu 300 atau 250 berapa. Itu udah kita bicarakan, kita datangi Pak Gubernur, kita datangi Dispora supaya nanti kita mau bikin seperti ini loh. Dan ini sudah, kalau kita janjikan sekarang, atlet bakal mati-matian dia berjuang, itu betul-betul semangat dia kan. Tapi kalau kayak sekarang, kemarin itu alasan dibayar dulu separuh ya. Itu kan kita bukan menyalahkan gubernur juga, karena program kita yang tidak jelas, ya kan. Harusnya kan jauh-jauh hari sebelumnya udah dibikin. Jadi bisa Abang dikatakan kira-kira kalau olahraga Riau ini ingin maju, pengurusnya juga harus maju dan berpikiran jauh ke depan bagaimana harus Riau ini. Mungkin kalau menurut Abang gimana tuh? Ya harus. Misalnya kalau saya berpikir sekarang gini, Pak Gubernur bilang, Bang, ini budget kita rendah besok. Dispora hari itu waktu zaman Disporanya Eris bilang juga, Bang ke depan kayaknya dana hibah untuk Koni agak kecil. Apa kira-kira ini ya Bang, katanya kan? Kena defisit Bang. Iya, mungkin defisit atau apalah ya. Dia bilang kalau nanti yang terpilih ini yang bagus-bagus, tidak masalah sama dia, bilang kan. Kenapa? Kita hitung perusahaan besar aja, 8 lah yang ada di Riau, ini besar ini. Itu menjadi bapak angkat saja, udah sangat terbantu. Belum lagi perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan. Dulu saya kira kerjasama antara pengusaha, antara perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMD dengan Koni ini sangat baik Bang. Oh sangat baik. Sekarang saya tengok itu tidak berjalan. Gimana menurut Abang? Ya itu dia, karena ego itu kalau saya lihat ego yang pengurus sekarang sangat tinggi sekali dan sangat tinggi sekali. Dan karena itu saya juga melihat gini Bang. Sebagian dari pengurus sekarang itu kan dulu juga pernah jadi pengurus. Cuman berapa orang? Paling saya lihat Pak Yunus cuman
Kalau yang agak ini sih sekarang. iya. Ya. Ada pun medicine bagian hukum. Juga kemarin itu sampai masuk pengadilan, Bang. Iya. Ada pengadilan karyawan diberhentikan dengan Iya. dengan semena-mena. Iya. Kemudian dimasukkan karyawan lain yang lama ini protes. Iya. Dan bahkan mengajukan ke pengadilan, KONI kalah. Akibatnya KONI menjual aset, Bang, menjual mobil. Itu gimana menurut Bang? Itu yang lucu tuh kejadiannya. Itulah harusnya benar-benar nggak usah nggak perlu terjadi gitu. Ngapain sih orang mau kita keluarkan hanya ingin memasukkan yang lain, sementara ini pengalamannya udah cukup. Itu karena pegawai. Briefing aja pegawai itu, ditingkatkan aja skillnya kan. Ngapain kecuali penambahan atau yang bersangkutan tidak mau lagi, dan atau kerjanya tidak becus, itu bisa. Ya, apa gunanya tim yang ada di dalam? Kalau hanya untuk mengganti, oh saya ini ketua ini, yang ini harus saya ganti sama orang saya, ini itu yang bikin rusak itu. Carikan jalan kalau mau masukkan apa namanya, ada saudara kita atau apa ini baru, carikan aja tempat, tapi jangan diganggu yang lain gitu. Iya kan? Iya. Itu gampang aja kalau mencari tempat. Berapa orang kan diberhentikan, Bang? Iya. Ribut dulu Riau ini. Iya, dan setelah melalui persidangan kalah KONI, Bang. Iya. Ini kan baru pertama juga dalam sejarah. Pertama kali sejarah nih. Aneh-aneh. Jadi kita melihat kadang-kadang kita sampaikan, pasti mereka protes juga. Jangan gitu dengar kita podcast ini aja, oh ini subjektif. Nah, kita bukan subjektif. Oke lah, Bang. Jadi kalau menurut Bang SU sekarang, apa cara yang terbaik dilakukan KONI untuk mengubah kondisi yang sekarang? Satu, kemudian meningkatkan kembali prestasi. Sebetulnya gini, saya membuat suatu, bukan kajian ya, bikin presentasi PowerPoint, dan ini saya sudah presentasi di Dispora, ya, melalui ke Dispora. Waktu itu Disporanya masih Pak Erisman ya, kadisnya. Udah itu sebelum terjadi tragedi ini, saya juga menyampaikan ke Gubernur, Wahid, inilah program KONI ke depan. Mereka sangat terima. Artinya apa? Dengan dana kecil, ya kan? Dengan dana, Pak Arwin juga sempat bilang, teman, coba di sana jalan dengan dana ke depan ini, kita kecil loh dana ininya. Bisa Pak, kita punya program itu, jadi bapak angkat itu, kan jadikan bapak angkat 8 perusahaan ditambah CR perusahaan yang ada, kan terlalu banyak, puluhan banyaknya perusahaan sawit itu kan. Dan mereka kalau dibawa serta, dibayain dia ya pasti mau dia. Kenyataannya begitu kita ngobrol aja mereka mau kok. Ini lebih sekarang di sini sudah ada perusahaan besar, ganti Duta Palma, Neka Agrinas, mereka mau. Ya kan? Itu bisa kita bawa untuk membina berprestasinya atlet. Pada dasarnya pengusaha-usaha itu kalau diajak diikut sertakan, mohon kepada mereka untuk membantu, mau membantu. Rata-rata mau. Tidak ada yang mengatakan tidak. Kenapa sekarang sudah makin kurang yang membantu itu? Di dalam apa namanya? Di dalam kebiasaan sehari-hari ini kan tahu. Yang paling penting itu kan relasi sebetulnya. Relasi kan, hubungan baik kan. Iya. Dan saling menyapa itu, saling inilah. Kalau itu tidak ada ya serba sulit. Serba sulit. Saya dulu, kita waktu PON Aceh, kita kan dibantu oleh PHR pertama, Chevron, PHR ya. Ya. Waktu itu masih Chevron. Itu sekarang PHR. Dibantu 400 kan. Lantas begitu 400 udah penuh ke bawah, penuh ke atas, penuh ke bawah, kata ketua kan. Saya bilang tahan dulu Pak, biar kita lobby lagi. Ya. Kita lobby lagi, akhirnya 830 jadi waktu itu dibantu kan. 430 juta. Iya. Dibantu. Jadi, waktu apa itu Bang? Waktu PON Aceh. PON Aceh. Akhirnya kan banyak, belum yang lain lagi yang lain bantu. Jadi kita dapat kecil, jadi waktu itu inspektorat itu Bang kata adalah atau mungkin Bang, mungkin ya, kita kan praduga tidak bersalah, wajib juga.
bantuan itu tetap ada, tapi mungkin tidak disampaikan ke atlet. Kira-kira ada nggak itu, Bang? Itu tidak bisa kita jawab ya kan. Itu integritas Ya kan seseorang. persoalannya kan menurun ini selain mungkin masalah kinerja, kan masalah dana juga. Ya. Nah, lalu Bang SU mengatakan ke kita barusan, dulu kita juga kurang dana, tapi kita pintar mencari bantuan dana kan itu, dia. Bang. Nah, itu. Jadi dulu serba kita udah kayak kemarin ini saya dengar udah mau bertanding barangnya baru muncul. Ada katanya informasi sudah bertanding baru barang datang. Kan aneh. Nah, kita bukan menjelekkan ya sesuatu, tapi kita inilah perilaku yang jangan terjadi ke depan. Ya kalau memang mau membantu KONI tulus lah. Tulus lah. Kalau kita mau membina tulus lah. Karena yang kita ingat itu adalah yang atlet itu anak-anak kita itu. Sekarang di KONI ada berapa cabur tuh, Bang? Saya berapa ya? Pundak saya 60-an ya pundak saya. 60 cabur. Iya, 60-an. Dari 60 itu ketika Abang mengurus KONI, membantu KONI waktu itu ketuanya kalau tidak salah Pak M. Rizal ya. Ada pakai semendian ya. Membantu KONI itu ada berapa cabur yang menghasilkan medali dari 60 itu, Bang? Kita dulu menghitungnya gini. Untuk menjadi juara Sumatera itu berapa kita hitung semua prestasi orang di seluruh prestasi yang ada di Sumatera. Saya masih ingat zaman Pak M. Rizal 3 kali berturut-turut jadi juara Sumatera tuh, Bang. Iya. Bahkan piala juara Sumatera itu menjadi milik Riau. Iya. Itu dia. Gimana, Bang? Jadi gini, kita menghitung pertama itu kita hitung semua prestasi olahraga Sumatera. Kita di posisi berapa itu? Gimana kita meningkatkan? Kita panggil satu-satu. Gimana kita? Berapa bisa target satu cabur itu? Itu kita inikan terus lah. Dia mau tryout kita berikanlah dana untuk itu tuh. Hanya untuk tryout itu lebih banyak daripada dana mengunjung orang ke jurnas itu. Sehingga ini sangat berdampak kepada atlet. Dan lagi atlet itu atau pengurusnya itu jangan sakit hati lah sama KONI. Kalau pengurus sudah sakit hati sama KONI biasanya itu bakal prestasi akan sulit kita capai kan. Nah, ini yang harus yang harus kita indikan lah. Direformasi ulang ya, Bang? Reformasi lah, bukan reformasi, artinya diberi diberi suatu pemahaman bagaimana cara meningkat prestasi. Sekarang gini, banyak sekali sekarang cabur yang menyampaikan, kami tidak ini. Nah, saya dengar ini Ketua KONI mau maju juga yang lama. Ini kan salah ini kulihat. Kalau emang tidak sanggup ya udah. Mungkin yang lain lebih bagus lagi. Banyak loh anak-anak ini yang bisa membina ini. Kalau saya berpikir gini, ke depan itu pengurus KONI harus yang cinta olahraga. Jangan datang ke KONI hanya ngisi absen, pulang, akhir bulan terima duit. Lantas ada kejuaraan rebut-rebutan. Jangan Jadi kalau begitu mungkin bisa nggak Abang menyimpulkan 5 tahun belakangan ini prestasi atlet Riau kan menurun nih, Bang. Artinya juga tidak begitu dikenal betul di tingkat nasional. Bahkan kita terseok-seok saja untuk menjadi juara Sumatera. Berapa cabang unggulan kita juga nggak masuk gitu ya. Nah, secara umum bagaimana gambaran menurut Abang pengurus KONI ini sebaiknya? Kalau saya, ini kan penilaian saya. Bang. Mereka tidak bisa nyalahkan saya juga. Karena kita kan pembina olahraga Riau harus punya kreativitas, harus punya program, ya kan? Saya dan bilang ini kan ada beberapa yang mau menjadi ketua. Nah, yang mau jadi ketua ini kan harus kita berikan pemahaman ini. Kemarin itu ketika Asri Auzar belum dapat masalah dia,
kita udah berikan pemahaman, presentasi kita ke Pak Gubernur kita kasih Untuk gitu. Musprov mendatang ini Bang, Januari ini, Iya. pengurus Untuk- baru ini. Ini Iya. kan Desember ini habis pengurus Habis yang 5 tahun ini. Iya. Nah maksud Bang Esu untuk pengurusan ke depan ini, Terus semua ke depan Ya. itu harus kita cari dengan yang bagus-bagus kan. Gitu. Sekarang saya kan kalau Pak Gubernur itu sempat bilang saya, Bang cari yang terbaik Bang, katanya kan untuk prestasi ini. Aku udah 3 kali menyampaikan ke Ya. Pak Gubernur, Pak Wahid ya waktu itu sebelum terjadi ini. ya. Cari Jadi sekarang ada beberapa orang yang maju. ada. Nah menurut Abang dari beberapa yang maju itu kira-kira Nah, yang pantas untuk ketua KONI siapa menurut Abang? kalau saya yang pantas itu Secara ya, pribadi Abang lah. secara pribadi ya, Ya. tapi jangan yang tersinggung yang lain. Yang mungkin beda pola kepemimpinannya dengan Dengan yang sekarang KONI atau dengan sebelumnya ini Bang. sebelumnya ya kan. Ya. Pertama orangnya sangat cinta olahraga, itu satu. Ya. Kedua punya waktu dan punya program, Ya. ya kan? Ya. Mungkin dia seorang pejabat bisa aja jadi, tapi dia punya program yang jelas. Ya. Dan barangkali ke depan itu kalau Maaf dulu Bang, sebentar Bang. Nah, Abang menyebut tadi seorang pejabat. Itu kan berarti kalau tidak di eksekutif, di legislatif, Iya. ya kan? Iya. Itu sudah dibolehkan sekarang Bang. udah kalau aturan baru begitu kita konfirmasi ke Jakarta, Ya. boleh kok. Gubernur pun sekarang boleh Oh, jadi udah boleh ya? jadi ketua KONI. Kalau dulu kan nggak boleh. Iya. Ya. Itu yang penting ada Ya. apa, dan dia mungkin pencinta olahraga. Ya, ya. Lanjut Bang. Jadi tadi Abang menyebutkan tokoh yang menurut Abang yang memang layak jadi ketua KONI ini seperti yang Abang bilang tadi, lanjutkan. Ya, jadi pertama mereka sangat mencintai olahraga dan ingin prestasi Riau itu bagus. Itu intinya dulu dalam hati dia. Nah, ini ketika kita tersandung dengan dihadapkan dengan ini Darman, dana hibah kita kecil loh. Dan kita harus berpikir cepat. Kita butuh sekian, tapi tidak cukup ya kan. Sementara kebutuhan kita untuk mengirim atlet ini semua lebih besar biayanya. Nah ini sini saya perlu sampaikan, Dan gini, Bang, dana kita dikit. Gimana cara? Kita butuh sekian, menambah kekurangannya itulah yang kita bilang tadi. Kerjasama Bapak angkat, Iya. CSR-nya perusahaan, Iya. yang kita harus baik-baik sama mereka. Mereka bisa memajukan olahraga, turut serta memajukan olahraga di Riau. Inilah yang mau kita lakukan. Itu. Tinggal program lagi nanti. Ya. Nah, kita menjual ke mereka harus dengan program. Dari Kepron beberapa itu orang yang mau maju itu, ada nggak kira-kira seperti yang Abang sebutkan ini? ada. Ada. Bisa Abang sebut namanya? Bisa. Siapa kira-kira? Salah satu tuh yang gila kali olahraga ini ya. Salah satu ya. Mungkin saya bilang nanti. Ya. Pertama itu, ya kan, dia ketua Komisi 3 Di DPRD. di DPRD provinsi. Dia sangat olahraga, tiap hari dia olahraga, mencintai olahraga. Dia begitu kita ngobrol sama dia, antusias sekali dia. Ya, saya kenal Bang. Kenal ya, nah itu barangkali Tokoh masyarakat Riau. tokoh Dan dia. sekarang duduk menjadi anggota DPRD Itu dia. provinsi. Dan dia sangat orangnya energik, pintar mencari. Begitu kita sampaikan program ini yang kita lakukan, dia sangat senang. Bisa kita anukan nih Bang, katakan kebetulan di Komisi 3, dia sebagai ketua Komisi 3 dia punya relasi banyak. Nah tinggal jalan aja nih anunya. Tinggal ya kita butuh juga nanti Pak Gubernur, Ya. ya kan, Pak Gubernur rekomendasi covering letter surat kita itu harus Pak Gubernur, nggak bisa KONI saja gitu. Nah ini kalau ini terjadi, indah kali rasanya. Oke, olahraga. dari beberapa orang yang maju itu kan ada persyaratannya Bang. Misalnya didukung oleh kabupaten kota, Ya, didukung oleh cabang olahraga. Itu dari kabupaten kota minimal berapa pendukungnya itu Bang? nah gini, ini kan banyak juga beredar sekarang. Oh gini, saya sudah mau kontak KONI pusat. Ya.
Pak di dalam raker ya kan diputuskan syarat mutlak itu 18 cabur 4 KONI kabupaten kota. Dukungan tertulis. Dukungan tertulisnya. Ya. Nah nanti kan TPP-nya ada ini kan tim ya penjaringan itu sudah terpilih. Kalau mereka bikin ini sendiri bisa? Oh, nggak bisa katakan. Tugas TPP itu adalah menjalankan amanat raker, kan? Nah ini yang harus kita sampaikan kepada TPP. TPP sekarang kalau saya lihat orangnya belum ada yang seperti kayak saya mungkin udah 5 kali menjadi itu, ya kan? Ya. Kita tahu ini artinya apa? Ini kita harus jaga, jangan sampai terjadi TPP ini bisa jegal menjegal loh TPP ini. Kalau si A mau maju, oh ini kita jegal, ini tidak bisa karena ada juga isu. Oh ini harus menjadi dari ketua cabur katanya kan? Ya, atau mantan ketua cabur. Nah kalau ketua caburnya semua kere gimana? Ya kan? Kalau memang ketua cabur dia suka olahraga, ini belum sempat, dia tidak apa-apa. Jangan jadi gubernur aja tidak ngerti olahraga, tapi dia mau memajukan olahraga. Kenapa tidak? Ya kan? Artinya yang kita minta di sini, misalnya lah si A dia pimpinan cabur, dia maju, dia boleh. Begitu dia duduk, kenapa dia? Ya kan? Apa dia situ? Dia biasanya kan cuma 1 cabur. Ini yang dia pegang itu nanti adalah bagaimana menjadikan 54 cabur. 54 cabur atau 60 cabur itu bersinergi semua untuk menjadikan berprestasi, mengangkat nama Riau di olahraga. Itu yang kita yang butuhkan gitu. Bang Darman selain pemain juga mengadakan event-event pertandingan-pertandingan tidak hanya se-Riau, tapi se-Indonesia. Ini berpengaruh juga ke olahraga golf gitu kan. Iya, kita kan selalu terakhir abang juga ditolak oleh kelompok-kelompok tertentu misalnya. Kelompok ini Pak Is ini menolak saya nih. Iskandar ini. Pak Iskandar, si siapa nama? Aku tidak kenal sebenarnya. Ada namanya katanya si Pami katanya. Tapi saya tidak tahu apa ya. Tapi katanya itu. Sebetulnya untuk apa? Biar aja lah orang berkembang, orang punya program kok. Kan untuk Riau. Aku kalau jadi nanti di ini tidak akan ada menolak satupun. Siapa yang terbaik masuk. Walaupun aku perang sama dia misalnya. Tidak boleh dalam olahraga itu sportivitas. Misalnya Denny tidak suka sama Sudarman. Atau Sudarman tidak suka sama Denny mau jadi ini ketua cabur. Oh Denny ini musuh aku, ini tidak ada nih coret. Itu tidak boleh. Olahraga tidak boleh. Denny ini pantas gitu ya? Iya ini pantas ya udah. Tidak ada istilah musuh abadi itu tidak boleh. Ya kan musuh abadi tidak boleh, teman yang abadi boleh. Musuh abadi tidak boleh. Nah, kalau makanya mungkin Denny tahu kan kalau di Riau. Kalau di kita kan punya 12 kabupaten kota nih Bang. Denny tahu kan aku kan. Tahu. Nah, siapa yang tidak baik kan kenal semua. Nah, kita kan itu yang kita sampaikan. Lanjut lah. Kalau cabur ini kita mungkin pendekatan lah ya Bang. Iya. Kalau KONI di kabupaten kota ini kan 12 Bang. Iya. Sudah pernah nggak abang tanya-tanyakan ke mereka atau pendekatan atau apa mereka kira-kira tuh mau memilih siapa, suara mereka ke siapa? Pernah nggak abang tanyakan itu? Iya pernah, ada. Pernah ya? Ada. Jadi gini, sama sebenarnya. KONI kabupaten kota ini orang olahraga lah namanya ya. Karena dia siapa yang bagus Bang? Menurut ini gimana Bang? Kan gitu aja. Oh yang ini cocok kita katanya kan. Artinya para ketua KONI itu juga berpikir orang yang mampu meningkatkan prestasi olahraga Riau kan gitu. Dan mereka kita memberikan dukungan inilah yang terbaik kita lakukan. Misalnya apakah Edi, apakah Suparman atau siapa kayak yang lain ya. Terserah atau Karobin atau siapa gitu ya. Itu asal dia bisa gitu, bisa mengumpulkan dana kita kurang, tapi bisa nggak mencukupkan dana itu untuk prestasi. Kalau bisa masuklah, tapi kalau tidak bisa ya mundur gitu loh. Kita harus fair atau jadi pengurus saja, ya kan? Nah ini harus kita pahami. Jadi jangan kita ogah-ogah lah aku jadi ketua KONI. Mungkin ini aku pun bisa kayak gitu. Aku jadi ketua KONI tapi
ada hal-hal yang harus kita punyai gitu. Ya. Ya kan? Untuk maju tuh ya Bang. Untuk maju tuh harus ada hal-hal yang punya talenta kita tuh apa gitu. Iya. Ya. Kalau nggak punya talenta nggak bisa. Jangan punya duit duduk gitu ya. Punya uang duduk. Iya. Untuk ini sekian, untuk ini sekian, ya duduk lah ya Bang ya. Janganlah, saya mungkin saran untuk calon-calon ketua atau siapa yang berkeinginan, saya pun tidak gitu bisa sih duduk, yang penting ada duit, janganlah. Kita intinya bagaimana prestasi kita harus targetkan. KONI setelah PON besok ini kita target kita berapa? Misalnya emas kita harus 30 misalnya kan. Kita harus emas 30, dari mana kita cari? Gimana cara menaikkan orang yang punya bakat ini menjadi, kita lihatlah perbandingan nasionalnya. Oh tinggal sedikit lagi. Ini gimana cara melewati? Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jangan beranu sama bagaimana menjatuh kawan. Mungkin juga lobby ke pemerintah ya Bang. Lobby pemerintah. Kalau pemerintah perhatian dan peduli ke olahraga, saya pikir pasti majulah daerahnya. Pastilah. Aku dengar kan kayak contoh Edi Basri, dia udah ngomong sama Pak Gubernur, ini loh program saya, ya kan? Pak Gubernur yang mana Bang? PLT maksudnya. PLT dia ngomong dia. Gitu juga Suparman, saya ingin jadi ini, saya menjadikan seperti ini. Udah ngomong juga. Kalau gubernur kan siapapun yang bisa, siapapun yang sanggup, ya, pasti suruh maju kan. Gubernur nggak ada memihak Bang. Gubernur mana boleh memihak, tapi bisa dalam hatinya pasti. Kalau bisa sih ini. Yang akan dilihat sama gubernur itu biasanya apa? Yang dilihatnya ini mampu nggak nih mengumpulkan uang, ini mampu nggak mencukupkan kebutuhan KONI itu, pasti itu. Nah, lantas melengkapi kebutuhan KONI, sudah itu meningkatkan prestasi, bisa nggak? Lantas bersinergi. Kalau meningkatkan prestasi ini kan salah satunya membawa pelatih dari luar ke Indonesia Bang. Banyak ya. Banyak yang bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan. Pertama, tapi mau nggak ada uang nggak itu ya? Contoh kalau bisa nggak ketuanya mencari uang gitu ya? Nah itu dia. Misalnya sepak bola kita mulai bagus untuk di Indonesia, atlet kita bagus semua pemain bola kita. Kita kalau sepak bola kita tidak mungkin mengirim keluar. Kita mencari pelatih yang bagus. Nah itu membuat ini gaya permainannya itu gaya mulai mensadur gaya Eropa gitu kan, kayak Asia gitu. Nah kalau enggak ya susah. Tapi kalau misalnya ini kan pengurus karate ini Bang, ini ada 2 ini mantap ya kan, ini yakin saya dipoles sedikit aja nih emas di kirim kan. Nanti KONI kan nanya di mana yang terbaik sekarang untuk meningkatkan kekurangan ini harus melewati gitu. Itu dulu kami dan ini ada sedikit yang hampir sama. Ketika si David pelatih renang, kami dulu waktu itu sama siapa yang di KONI sekarang ketua 2-nya tuh, lupa aku namanya. Kelupa pula kawan aku itu yang orang diaspora dulu. Nah itu dari diaspora membantu 30, kita dari KONI membantu 30 sehingga ini jadi enggak ini, kita bicara sama pelatih. Ini coba tes anak ini bisa enggak, waktu itu Azara ya kan? Bisa enggak? Dia berdua ini Azara sama kawan ini sama Cici Obat Seberantas ya. Bisa enggak? Dia bilang bisa. Dijamin. Saya yakin. Ternyata memang bisa. Untuk PON itu langsung melejitnya. PON Jawa Barat waktu itu. Nah yang seperti ini kita maunya. Misalnya taekwondo itu di Indonesia aja cukup, atau kemana, ke Thailand atau kemana terserah. Nanti tapi betul-betul orang ini kuat anunya itu kan. Itu. Jadi ke depan saran Abang kepada Ketua KONI Kabupaten Kota dan cabur ini, pilihlah ketua itu yang memang mampu dalam berbagai bidang khususnya olahraga ini ya Bang.
kalau istilahnya gila olahraga, gila olahraga, ingin prestasi, ingin meningkatkan Riau ini bukan ogah-ogahan gitu loh, ya kan? Ini mau bekerja, aku bayangkan bukan mencari nama juga ya. Bukan cari nama, aku bayangkan ini Den, KONI ke depan, misalnya 30 orang atau 25 orang, itu tiap pagi, misalnya jam 9 sampai jam 12, itu harus manggil tiap hari itu gantian itu. Cabur itu, melihat atlet-atlet, data atlet, membuat database atlet, semua harus dibikin. Dulu kita udah coba tapi nggak jalan. Kita udah datangkan untuk bikin database, misalnya pada takraw umur berapa atau tenis umur berapa, itu tertera itu, terdata di database. Jadi kalau kita lihat, kita klik aja, misalnya kita ambil atlet yang masih bisa bermain pada PON yang akan datang, umurnya cukup, nanti itu tersisih dia, itu database-nya. Baik Bang SU, kita cukup lama juga berbincang-bincang, dan mungkin kalau ada hal yang masih ingin Abang sampaikan sebagai penutup dialog kita ini, mungkin ada hal-hal yang Abang sampaikan, silakan. Saya akan menyampaikan untuk tim TPP ya. Tim TPP itu jangan ingin sesekali, oh ini syaratnya ini masuk, syaratnya lihat orangnya. Contoh, misalnya ada seorang pejabat ya, misal bukan yang kita bilang tadi, ada seorang tapi dia gila untuk mengandung olahraga, dia tidak pernah mau memimpin cabur. Udah pilih karena dia orang gila olahraga dan program-program, kan bukan dia yang melatih. Jadi inilah kesalahan-kesalahan. Iya, dia bukan jadi Ketum itu bukan jadi pelatih masuk jadi di KONI. Dia manage itu penting, manajemen itu penting, ya kan? Nah, dia harus memilih orang-orang sekitar dia itu yang betul-betul gila olahraga, yang tahu program olahraga, teknik olahraga, ya kan? Nah, sekarang itu yang harus kita sampaikan kepada tim TPP besok. Jangan, oh ini timnya dari Denny nih, kita goyang. Tidak ada ini yang ini kita bikinkan, apa namanya, kita bikinkan seperti ini persyaratan. Dia tidak ada itu, kita bikin ini, nah, itu yang jahat itu. Orang kayak gitu, nanti kalau terjadi kita akan informasi ke Pak Gubernur bahwa ini orang-orang ini tidak benar, ya kan? Nah, gitu nanti. Jadi artinya apa? Kalau dia orang cinta olahraga, bisa mendatangkan bantuan-bantuan CSR atau Bapak angkat tadi, bisa semua merangkum semua, itulah yang kita pilih. Itu kira-kira gitu deh. Jangan menjegal orang. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Bang Sudarman Umar atas dialog kita hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Abang dan masukannya sangat berharga, minimal bagi pecinta olahraga di Riau. Terima kasih, sampai ketemu dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.